Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajuli bihjamihi ala al-amril mushkili hatta yattadiha wa la yakunu al-'abdu minal muttaqina haqqan hatta yatrukal halala al-mahdha alladhi yakhsha 'inda tanawulihi ya al-wuqu'a fi ma wara'ahu minasyubhati wal harami. Qad qala sallallahu alaihi wasallam la yablughul 'abdu darajatal muttaqina hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Wa qalatis sahabatu radhwanullahi alaihim kunna natruku sab'ina baban minal halal makhafatal wuqu'i fil haram. Hadha amrun qad wudi'a minhu min zamanin qadim. Faman lana biwara'in yuhjizuna ani syubhati wal muharramati fala hawla wala quwata illa billah. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajul, dan hanya saja ya, diketahui daripada atau menunjukkan atas kewaraan seorang laki-laki atau seseorang bihjamihi anil amril muskil, dengan menghindari seseorang tersebut anil amril muskili, dari perkara yang muskil. Muskil itu tidak jelas ya? Tidak jelas antara halal dan haramnya. Hatta yattadiha, sampai ia tadi itu menjadi jelas ya? Nah, jadi tanda warok seseorang itu ia akan selalu menghindari perkara yang masih tidak jelas boleh atau tidaknya, halal atau haramnya ya. Kalau dia warok, maka dia tinggalkan. Entah itu dia tidak tahu dengan hukumnya ya, karena memang dia tidak mengerti hukumnya boleh apa enggak. Misalkan ada pembahasan yang lebih di dalam hukum fikhiyah syar'iyah dan dia enggak mengetahuinya, boleh enggak? Contoh sekarang Bu, kalau jual beli, apalagi misalkan rumah, mobil, orang kan membutuhkan dulu ketika kita tadi itu kepengen sama mobil atau rumah, contohnya ini. Maka ketika kita ingin membeli tadi, orang yang punya mobil kadang atau orang yang punya rumah kadang meminta tanda jadinya. Apa jadi kita? DP-nya mana dulu? Uang mukanya dulu. Kita ini kadang nggak tahu apa hukumnya itu. Karena emang perlu pembahasan, perlu pertanyaan kepada orang yang lebih mengetahui dengan hukumnya. Apa hukumnya Bib DP ini tuh Bib? Bisa ulun kada jadi kayak apa duit ulun bulik lagi kah? Atau diambil kah? Ada. Paham ya? Kan kadang kita nggak ngerti. Maka ketika kita kadang ngerti, nah itu juga dianggap. Kata Abdul Haddad, kalau kalian nggak ngerti itu hukumnya. Ya, maka gimana? Biasanya orang warok dia tinggalkan. Aduh, usah gini kita mengumpati orang bakat tangga itu. Ada jelas karena hukumnya, duitnya kepada siapa, haknya kepada siapa, punya siapa haknya. Jadi kayak apa? Jual beli ya sewajarnya. Kalau memang harus
Dikasih orang duit dulu tanda jadi, ya, ya diomongkan dulu berarti ini tanda jadi apa? Apakah misalkan pian kada jadi kena bila kada jadi duitnya membari ulun, ulun terima. Kalau misalkan tanda jadi ini sebagai akad yang harus diteruskan dan apabila kembali kada jadi nukar harus diambil lagi, ya berarti rusak dong akadnya. Berarti rusak akadnya. Jadi namanya jual beli itu ada uang, ada barang, nggak ada barang maka nggak boleh uangnya diambil. Nah ini kadang kita nggak mengetahui, maka gimana orang yang warok biasanya ditinggalkan. Atau misalkan memang dia mengerti hukumnya, cuma muskil dalam hatinya, hak saya apa bukan, punya saya apa bukan. Ya misalkan kemarin dia memiliki sandal contohnya sama persis, ya, atau dia memiliki barang sama persis, nah itu syubhat. Saya barang tadi yang dia tidak yakin itu milik dia apa tidak, nah itu namanya syubhat. Maka orang yang waro dia akan meninggalkan itu. Dia akan meninggalkan yang syubhat tadi sampai menjadi jelas. Kalau sudah jelas, oh ini sudah punya aku nih, ini sudah bagian aku nih, atau ini tadi sudah boleh hukumnya, sudah betakun lawan kiai, betakun lawan habib, betakun lawan ulama. Nah, mengkonsumsi gitu juga apa aja yang dikonsumsi? Obat misalkan. Kita tanyakan obat. Ini obat ini boleh enggak? Nah, dikonsumsi halal apa enggak? Nah, misalkan ya. Nah, kalau misalkan menurut resep dokter, kalau misalkan satu aja kada apa-apa pipe. Atau guru yang satu aja ditagok, cuma dua kaping sekali ditagok, nah bisa fly itu. Nah, misalkan ya. Jadi harus jelas. Yang mana jelas maka itu boleh. Itu orang yang waro, dia bakal mengamalkan perkara apa aja yang ada dalam hidupnya. Kalau dia muskil, nah muskil itu timbul karena ada bolehkah kada. Ada kadang kita dalam permasalahan kita entah itu kita ketahui hukumnya, cuma kita ragu-ragu punyaku kah kada. Atau memang kita kada mengetahui sebelum kita bertanya kepada orang yang memang mengetahui. Artinya alim ulama di sini. Maka sebelum kita tahu hukumnya, tinggalkan. Nah, sebelum kita tahu hukumnya tinggalkan. Ya. Wala yakunul abdu minal muttaqina haqqan, dan tidaklah seseorang hamba itu disebut minal muttaqin daripada orang-orang yang bertakwa haqqan sebenar-benarnya. Orang itu enggak disebut orang yang bertakwa benar hatta yatrukal halal al-mahad alladhi yakhsha inda tanawulihi al-wuqu' fi ma wara'uhu minasyubhati wal haram. Hatta yatrukal halal, sehingga dia bisa meninggalkan yang halal. Al-mahad, al-mahad itu murni dasar halal padahal itu dah. Akan tetapi alladzi yakhsha inda tanawulihi, dia takut ketika dia tadi itu mengkonsumsinya, dia menggunakannya, dia memakainya, inda tanawul al-wuqu' fi ma wara'ahu, ya, ternyata jatuh pada fima wara'ahu, jatuh pada sebaliknya, ya, minasyubhati wal haram, daripada perkara syubhat dan haram. Nah, dikatakan ujar Habib Abdul Al-Haddad, orang itu tidak disebut orang yang bertakwa sebenar-benarnya sampai orang itu bisa meninggalkan yang halal, murni halal. Cuma dia takut kalau pina syubhat, kalau pina haram. Nah, berjaga-jaga.
Nah, ini adalah sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ada was-was diri tadi. Ini ada was-was diri. Ibarat undangan hari Minggu tuh kada asal masuk, diundang orang kan ada. Ini ada pengantinan masuk makan, ada pengantinan masuk makan. Nah, ini. Jadi halal ya, padahal tahu jakanya tuan rumah tuh tahu pian itu makan kada diizin, kira-kira sidin himung aja halal, makanan yang dimakan pun halal, cuma orang yang bertakwa kada segampang itu. Orang yang bertakwa benar-benar bertakwa itu kada semurah itu harga dirinya jadi walaupun yang halal dia takut takut kalau itu jatuh kepada perkara syubhat, jatuh kepada perkara yang haram. Jadi ditinggalkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin, tidak sampai atau tidak mencapai seseorang hamba itu darajatal muttaqin, tingkatan orang yang bertakwa. Hatta yatruka, sampai dia meninggalkan mala ba'sa bihi, sesuatu sesuatu yang tidak la ba'sa bihi, yang tidak membahayakan bagi dia hadran mimma bihi ba'sun, karena dia khawatir jatuh pada perkara yang membahayakan, padahal dia tahu perkara itu tidak membahayakan, cuma dia takut dia takut kalau ternyata itu membahayakan, artinya berakibat kepada dosa. Nah, itu sifat orang yang waro. Lihat ya, ada titian di situ. Melihat dua orang lewat di situ, kawa menyubarang lewat titian. Cuma orang bertakwa kada sembarangan dia berjalan di atas titian itu, pasti dia bersiap, hati-hati. Hati-hati. Jujur kita berjagaan. Begamat berjalan tadi. Ngaran titian lah, kada tahu bang. Kalau pina rusak kah, kalau pina tak berusuk kah, kalau pina ada. Jadi orang yang bertakwa itu berjalan juga, cuma penuh dengan kehati-hatian. Nah, ini baik, ini baik. Jadi sebelum kita tadi itu memulai hal yang kita ragu-ragu dalam perkara itu, walaupun yang halal nampak di hadapan mata kita, cuma masih ada keraguan-raguan, maka lebih baik kita tinggalkan. Itu pertama sikapnya. Kalau masih ada ragu-ragu, tinggalkan. Cuma kalau misalkan harus juga tetap, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan sampai jatuh kepada perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, jadi kata Nabi, kalau emang ingin mendapat derajat orang-orang yang bertakwa, ya begitu berarti. Tinggalkan, walaupun kita ada kecondongan atau kita lebih mengetahui itu perkara yang halal, yang tidak berbahaya, cuma ada kemungkinan itu masih syubhat, itu masih haram, itu masih berbahaya, maka tinggalkan. Wa qalatis sahabah radhiyallahu ridwanullah alaihim, dan berkata para sahabat ridwanullah alaihim, kunna natruka sab'ina baban minal halal. Kami itu di zaman Nabi dulu meninggalkan 70 bab. Artinya 70 daripada bab. Bab itu adalah kumpulan daripada hukum-hukum daripada syariat. Nah, itu disebut bab. 70 bab minal halal, daripada perkara yang halal. Ini halal, ini halal, ini halal. Cuma kami tinggalkan, ujar para sahabat, 70 bab, artinya banyak.
Makhafatal wuqu' fil haram. Kenapa? Karena kami takut jatuh pada perkara yang haram. Nah, ini para sahabat. Jadi yang halal pun diseleksi. Kenapa? Karena takut jatuh pada nang haram. Kalau kita kadang akhir zaman ini dicari-cari mana hukumnya lah. Anu bipai utang di bank hukumnya bila bayar berlebih itu riba. Kadang dulu cari akan bang supaya kada riba kayak pacaranya. Nah ini kita. Nah, kalau sahabat yang jelas sudah halal diseleksi masih. Kenapa? Karena takut jatuh pada perkara yang haram. Ya? Allah. Nah itu orang nang warok namanya. Makanya kata Allah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sifatnya ulama itu juga adalah mereka yang bukan sekedar hanya punya ilmu, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza amrun qad diaminhu min zamanin qadim. Nah, ini mereka lakukan tadi perkara tadi kuntu diaminhu min zamanin qadim. Ya. Ditinggalkan oleh mereka para sahabat tadi itu min zamanin qadim, dari zaman dahulu. Faman lana biwara'in yujizuna minasyubhati wal haram fala haula wala quwata illa billah. Dan orang yang ada bersama kita, artinya di zaman kita sekarang, dengan kewaraan itu terhijab, ya, artinya terbatas sedikit sekali anisyubhati wal haram, daripada yang menjaga syubhat dan yang menjaga haram. Fala haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali itu datangnya semua dari Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah daripada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat. Amin Allahumma amin. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu pengajian kita. Insyaallah di Jumat akan datang nanti mungkin ada yang menggantikan ulun sementara dulu. Ya, mungkin 1 bulan nantilah. Insyaallah doakan ulun insyaallah Jumat akan datang berangkat haji. Nah, jadi doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan, mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai minggu akan datang insyaallah pengajian kita tetap jalan. Tetap istiqomah, tetap hadir. Siapapun gurunya yang mengajar di muka sini tetap datang. Niatakan karena Allah. Niatakan karena ingin mendapat ridha Allah. Insyaallah apa aja yang pian hajatkan dikabulkan oleh Allah. Insyaallah apa yang pian pernah lakukan dulu daripada dosa diampuni oleh Allah. Insyaallah pian ada yang sakit datang ke majelis, niatkan biniatis syifa. Niatkan diberikan kesembuhan oleh Allah, insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita, keluarga kita, adik kita, semua yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat di antara kita dikabulkan hajatnya, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang punya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh wasolehah, yang punya penyakitnya diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamila syamila khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله
المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا، أشرفنا على لظى أشرفنا، فتوب عليه واستر لنا العورات وآمن اللو، واغفر لوالدينا ربي ومولو، وسائر الخلان وكل ذي محبة أجيرت النوم، السماء فضلا بالمصطفى الرسول، نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد صحبه والحمد بالبدء والتناهي حمدا كثيرا محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.